warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, materi kita kali ini adalah bentuk komunikasi bisnis. Nah, bentuk komunikasi bisnis ada 4. Yang pertama adalah komunikasi organisasional, kemudian yang kedua korespondensi bisnis, yang ketiga spesifik atau technical data exchange, dan yang keempat adalah promotional communication atau komunikasi promosional. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah komunikasi organisasional. Apa yang disebut dengan komunikasi organisasional? Komunikasi organisasional adalah suatu komunikasi yang dilakukan atau yang terjalin di dalam intern suatu organisasi atau lembaga atau perusahaan. Nah, di mana komunikasi yang dijalin adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah internal perusahaan atau urusan perusahaan, kemudian dilancarkan terhadap lembaga-lembaga atau personal di dalam suatu perusahaan. Nah, bentuknya bisa beraneka macam, bisa dilakukan secara lisan ataupun tulisan, seperti ada ADART suatu perusahaan ataupun semacam perjanjian kontrak. Itu yang tertulisnya, kemudian surat-surat tertentu, kemudian ada juga semacam seminar, workshop, lokakarya, dan lain sebagainya. Nah, baik itu untuk komunikasi organisasional. Baik, kemudian yang kedua adalah korespondensi bisnis. Korespondensi bisnis adalah segala kegiatan perusahaan atau lembaga yang berkaitan dengan surat menyurat. Nah, jadi dalam hal ini komunikasi yang dilakukan adalah secara tertulis. Jadi ada arsipnya, ada dokumentasinya, dilakukan secara tertulis ya. Nah, dalam hal ini surat menyurat ini tidak hanya saja berkaitan dengan lingkupan internal perusahaan, tetapi juga bisa juga berhubungan dengan pihak-pihak eksternal ya. Di dalam lingkupan internal misalkan antara satu divisi dengan divisi lain, atau juga semacam surat perintah dari atasan ke bawahan ataupun laporan dari bawahan ke atasan. Nah, kemudian juga dengan pihak lain, misalkan dengan pihak stakeholder, dengan stockholder, dengan konsumen, dengan customer, dengan supplier, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk korespondensi bisnis. Jadi intinya adalah yang berhubungan dengan surat menyurat. Nah, ada 3 bagian penting di dalam korespondensi bisnis ini adalah yang pertama adalah surat masuk ya, kemudian surat keluar, dan yang ketiga adalah pengarsipan. Jadi segala sesuatu baik surat masuk ataupun surat keluar dan apapun dokumentasinya harus dilakukan pengarsipan. Selanjutnya, yang ketiga adalah spesifik atau technical data exchange. Ini adalah model bagaimana teknik pengumpulan atau pengolahan data sehingga nanti akan memudahkan untuk proses komunikasi. Nah, dalam hal ini adalah ada beberapa model atau metode yang dilakukan untuk mengolah data-data tertentu sehingga nanti ada beberapa model yang bisa dilakukan disesuaikan dengan kebutuhannya. Baik, yang pertama ada akuntansi. Ada beberapa yang berhubungan dengan angka-angka misalkan yang dapat diolah dengan menggunakan proses model akuntansi. Nah, sehingga nanti akan memudahkan untuk mengkomunikasikannya. Sehingga untuk pihak-pihak tertentu nanti akan mudah untuk membaca dan juga akan mudah untuk mengolahnya. Kemudian yang kedua adalah stok atau persediaan barang. Stok persediaan barang ini harus jelas datanya dan harus ada datanya sehingga nanti akan memudahkan di dalam proses pengecekan, kemudian memudahkan untuk sarana dan prasarana yang ada sehingga di sini tidak akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi tetap data harus ada. Kemudian yang ketiga adalah proses produksi. Nah, ini hal yang berhubungan dengan bagaimana proses produksi berjalan, apa saja yang dibutuhkan, yang berhubungan dengan bahan baku misalkan, kemudian hal yang berhubungan dengan dana dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, financial statement atau financial data. Data-data yang berhubungan dengan data finansial. Nah, ini harus dilakukan dengan menggunakan proses yang benar sehingga nanti tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan untuk kebutuhan penggajian karyawan atau untuk kebutuhan-kebutuhan proses produksi, distribusi, promosi, dan lain sebagainya.
Kemudian selanjutnya yang keenam adalah grafik. Nah, model grafik ini adalah model komunikasi nanti yang akan ditujukan di dalam pengolahan datanya yang berupa kurva-kurva atau semacam arus-arus atau alur-alur tertentu yang sehingga nanti akan digunakan dalam bentuk grafik sehingga dapat memudahkan untuk dibaca dan mudah untuk dikomunikasikan. Kemudian yang kelima adalah statistik. Statistik adalah proses pengolahan data yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Data statistik bisa berupa angka-angka, kemudian dilakukan dengan model-model tertentu yang berhubungan dengan hal apapun di dalam suatu perusahaan, sehingga nanti akan ada data-data secara statistiknya mengenai perkembangan laju naik turun suatu perusahaan untuk perkembangan proses komunikasinya, proses produksi, kemudian dan hal lain sebagainya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat adalah promotional communication atau komunikasi promosional. Nah, komunikasi ini adalah bentuk komunikasi bisnis yang diarahkan untuk peningkatan citra suatu perusahaan, suatu organisasi atau suatu lembaga. Nah, kenapa disebut untuk peningkatan citra? Karena ini merupakan momen-momen yang paling tepat kita memperkenalkan produk kita, perusahaan kita terhadap semua khalayak atau kepada publik. Nah, dalam hal ini pengemasan model atau strategi promosi merupakan hal yang sangat penting karena menentukan terhadap minat para konsumen, bagaimana mereka tertarik atau tidak terhadap produk kita. Nah, promosi ini merupakan hal-hal yang perlu dikemas sebagaimana mestinya, dikemas dengan baik, disesuaikan dengan produk yang kita miliki. Nah, sekarang kita bisa menggunakan berbagai media cetak, media elektronik, televisi, radio, surat kabar, dan berbagai media sosial lainnya, Instagram, YouTube, kemudian dan beberapa akun-akun media sosial lainnya. Kita bisa memanfaatkan berbagai platform, juga mungkin banyak marketplace atau mungkin kita juga bisa membuatnya sendiri. Nah, ini adalah sesuatu hal yang sangat menentukan atau sangat penting dalam rangka meningkatkan citra suatu perusahaan. Nah, sehingga nanti di dalam komunikasinya, bagaimana promosinya, advertisingnya bagus atau tidak, sehingga nanti ini akan menentukan mengena atau tidak terhadap konsumen. Ini juga yang akan menentukan. Baik, itulah ada 4 bentuk komunikasi bisnis. Untuk hari ini kita cukupkan dan kita akan bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.